Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi 'abdihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamara munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyira wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman dan seluruh sahabat ummah yang mendengarkan podcast ini, alhamdulillah kita bertemu lagi di podcast Bekal Pernikahan. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, banyak yang ingin menikah, namun sayangnya tidak sedikit yang tidak mempersiapkan ilmu bekal pernikahan. Maka semoga kita termasuk soleh dan solehah yang mempersiapkan bekal pernikahan dengan ilmu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana puasanya hari ini teman-teman? Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kesehatan kepada kita, dan semoga kita bisa melalui bulan Ramadan tahun ini yang insya Allah penuh keberkahan dengan memperbanyak amal soleh yang Allah ridhoi. Tentu banyak di antara teman-teman yang sudah paham perihal nafkah lahir, yaitu pangan, sandang, dan papan. Jika memang ini perlu kita buat kajian podcastnya agar dapat dijelaskan lebih jauh, maka insya Allah nanti akan kita jelaskan di kajian podcast selanjutnya. Sekarang yang kita akan bahas adalah bagaimana sih bentuk nafkah batin yang sesungguhnya yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW. Maka bagi para jomblo atau bagi para suami baru atau bahkan para suami lama, mari simak kajian hari ini dengan seksama. Semoga Allah mencurahkan hidayah dan taufiknya pada hari ini kepada kita. Baik, selama ini kita tentu selalu mendengar pengertian nafkah batin adalah ketika suami menyalurkan hasrat biologisnya kepada istri. Pemahaman ini menjadi familiar bagi kita karena selama ini demikianlah yang sering kita dengar teman-teman. Juga kalau kita bertanya pada mayoritas suami, apa itu bentuk nafkah batin? Maka dengan tidak butuh waktu lama mereka akan menjawab, bentuk nafkah batin adalah jima atau adalah hubungan suami istri. Ini yang sudah terekam kuat di pandangan kita teman-teman perihal bentuk nafkah batin. Lalu suami menyalurkan hasrat biologis kepada istri. Benar tidak bahwa kenyataannya suami yang lebih butuh hal demikian teman-teman? Ya, memang benar, suami yang lebih butuh hal demikian. Ya, memang istri butuh tersalurkan syahwatnya, namun suami lebih butuh. Sehingga terkadang istri dituntut untuk bisa membuat suaminya merasa terpuaskan. Kalau suaminya tidak terpuaskan, maka lihatlah betapa tidak sedikit suami yang akhirnya memilih nekat berselingkuh dengan alasan experience atau pengalaman asmara atau pengalaman seksual yang baru. Sebab dia merasa istri tidak mampu memuaskan syahwatnya. Akan tetapi kalau istri selingkuh, rata-rata disebabkan karena akhlak suami yang tidak baik, atau istri merasa dirinya hidup susah dengan suaminya, baik susah dalam hal perasaan maupun susah dalam hal ekonomi. Kemudian datanglah perhatian dari pria lain kepada si istri, sehingga akhirnya dia memilih berpaling dari suaminya. Faktanya istri bahkan mampu mempertahankan rumah tangganya walaupun suaminya tidak kaya. Yang penting suaminya bertanggung jawab untuk berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga. Istri bahkan mampu mempertahankan rumah tangganya walaupun suami tidak maksimal diranjang. Dalam arti si suami hanya mau dipuaskan saja. Istri mampu bertahan dengan kondisi sulit yang demikian teman-teman. Namun kalau suami selingkuh, tidak banyak istri yang mampu bertahan. Apalagi jika di saat yang sama kemudian pria lain memberikan perhatian lebih kepada si istri, sehingga si istri pun melampiaskan keluh kesahnya kepada pria tersebut. Hakikatnya ternyata memang suami yang lebih membutuhkan istrinya sebagai penyaluran hasrat biologis. Sehingga sering pada suatu waktu sebenarnya istri berat sekali atau tidak mood untuk jima. Namun si istri tetap maksimal berupaya melayani hasrat biologis suaminya. Dan ini salah satu di antara kriteria istri solihah yang taat pada suami. Sebab si istri memegang teguh pesan dari hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 387, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk jima, maka hendaknya si istri mendatangi suaminya sekalipun si istri ketika itu sedang berada di dapur. Ini si istri lagi ribet masak, kemudian si suami minta untuk dilayani syahwatnya.
Tidak boleh si istri menolak dengan alasan tanggung, bentaran lagi aja jimaknya. Tidak bisa. Istri harus tinggalkan urusannya di dapur untuk segera melayani suaminya. Sebab bahaya jika tidak. Si suami bisa saja beralih kepada pelampiasan yang lain karena kecewa melihat penolakan istrinya. Maka inilah salah satu hikmah dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187, teman-teman. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri adalah pakaian bagi suami dan suami pun adalah pakaian bagi istri. Diletakkan pertama kali kalimat istri adalah pakaian bagi suami, kemudian barulah kalimat suami pun pakaian bagi istri. Adalah memang nyatanya untuk hasrat biologis, sesungguhnya para suamilah yang lebih sangat membutuhkan istrinya, agar jangan sampai suami berdosa, sebab hasrat biologis yang bisa menjadikan si suami berzina dengan wanita yang haram. Maka dikatakan istri sebagai pakaian suami, yaitu untuk melindungi suaminya dari perbuatan dosa, maksiat, dan zina. Sehingga kemudian bagaimanakah yang dimaksud dengan bentuk nafkah batin yang sesungguhnya? Maka di kajian ini akan kita sampaikan referensi dan dalil. Bagaimana sikap Rasulullah SAW panutan kita sebagai suami sehingga istri merasa diperjuangkan, sehingga istri merasa dilindungi, sehingga istri merasa dihargai, sehingga istri merasa tidak direpotkan, sehingga istri merasa didengarkan. Inilah yang dimaksud dengan bentuk penunaian dari kewajiban nafkah batin suami kepada istri, sehingga akan ada kaitannya dengan ilmu kedokteran dan psikologi modern. Dengan teori apabila terproduksinya hormon oksitoksin secara baik pada tubuh istri, maka dampak positifnya adalah istri akan merasa bahagia, istri akan jauh dari depresi. Inilah nafkah batin yang sesungguhnya. Dan ini pula yang membuktikan bahwa Islam hadir sebagai agama yang fitrah dengan contoh mulia dan akhlak yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Dan memang kita bukanlah Rasulullah yang sempurna, namun usaha maksimal dan tekad kita untuk mencontoh sikap Nabi SAW dalam upaya maksimal menunaikan nafkah batin sesuai yang akan kita simak bersama-sama nanti, merupakan pelaksanaan sunnah yang real, pelaksanaan sunnah yang nyata dalam rumah tangga, yaitu suami mencontoh sikap dan akhlak mulia Nabi SAW kepada istri. Baik, di antara yang paling sering terjadi pada rumah tangga, jika ada suami yang mendengarkan podcast ini dan mengalami peristiwa di mana istri cemburu buta, kemudian si istri memecahkan piring atau gelas kaca di hadapan Anda, hal demikian karena dia terbakar cemburu, padahal Anda suaminya sama sekali tidak melakukan kesalahan. Catat, padahal Anda suaminya tidak bersalah. Apa yang kemudian akan Anda lakukan sebagai suami? Apakah pertama marah, ataukah yang kedua marah, ataukah yang ketiga marah? Loh Ustadz, kok ketiga opsi pilihan jawabannya semuanya adalah marah? Ya karena pada faktanya memang teman-teman, saya sudah tanya beberapa suami dan jawabannya sulit menemukan suami yang akan tetap bersikap sabar ketika melihat istrinya ngambek cemburu buta seperti itu. Apalagi sampai memecahkan piring. Lebih-lebih suami baru pulang kerja, macet-macet di jalan kemudian malah disambut dengan sikap istri yang demikian. Maka ada suami ketika saya tanyakan pertanyaan situasi tersebut, dia jawab, "Waduh Ustadz, maaf saya bukan isti." Apa itu isti, saya tanya? Ikatan suami takut istri. Jadi kalau istri saya begitu sikapnya, langsung saya balikin dia ke rumah orang tuanya. Begitu kata dia teman-teman. Baginya suami letih baru pulang kerja malah disambut kayak begitu. Lebih bagus dia pulangkan istrinya ke rumahnya. Itulah jawaban yang saya temukan. Subhanallah. Lalu saya tanya, kalau seandainya ada seorang suami yang ternyata malah memilih sikap bersabar di saat menghadapi istri yang ngambek cemburu buta, bahkan sampai memecahkan piring. Kemudian si suami itu malah memilih untuk mengutip pecahan-pecahan piring tersebut sebagai sikap menenangkan istrinya yang sedang terbakar cemburu buta. Lalu bagaimana menurut Anda? Saya tanyakan kepada dia. Ya, Anda tahulah bagaimana posisi seseorang mengutip pecahan kaca di lantai. Pasti seperti posisi merunduk, apalagi ini suami lakukan di hadapan istri yang sedang cemburu buta, padahal suaminya tidak bersalah. Apa jawaban dia teman-teman? Waduh, gengsi dong Ustadz. Masa suami sampai segitunya di hadapan istri? Malu dong. Di mana harga diri suami? Maka saya jawab, inilah sikap yang dilakukan Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW saat menghadapi Bunda Aisyah yang ketika itu sedang ditimpa cemburu buta kepada Rasulullah. Rasulullah pada saat itu sebenarnya tidak salah.
Akan tetapi Bunda Aisyah sampai memecahkan piring yang berisikan makanan saking cemburunya. Namun kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merunduk mengutip pecahan piring dan makanan yang berserakan di lantai. Rasulullah kutip satu persatu tanpa ada sedikit pun ekspresi kemarahan dari wajah beliau alaihi salatu wassalam. Maka yang dilakukan Rasulullah mungkin bagi kita adalah gengsi. Mungkin bagi sebagian kita merasa terhina apabila melakukan hal demikian di hadapan istri. Akan tetapi sikap bersabar suami bahkan di saat yang seperti demikian sekalipun teman-teman merupakan suatu hal yang harus dipilih seorang suami demi upaya pemenuhan kewajiban dari nafkah batin yang sesungguhnya. Dan Rasulullah telah lebih dahulu melakukan hal demikian agar menjadi contoh bagi para suami yang beriman. Maka para suami jangan menganggap sikap bersabar adalah memalukan. Silahkan mungkin ada keras dan tegas di luar bagi orang lain. Namun suami harus berlemah lembut dan suami harus bersikap kasih sayang kepada istrinya, terutama lewat pemberian uzur, dengan pengertian bahwa fitrah setiap istri dominan bagi mereka adalah perasaan. Tidak mudah bagi mereka mengendalikan dirinya apabila telah diliputi oleh rasa cemburu, khususnya bagi para istri yang pernikahan mereka baru berjalan 1 atau 3 tahun. Akan tetapi wahai para istri, perhatikan sikap Bunda Aisyah setelah melihat akhlak kesabaran suaminya yaitu Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan Bunda Aisyah sebagai Ummul Mukminin, sebagai ibunya orang beriman? Maka seketika Bunda Aisyah pun merasa tersanjung. Istri yang beriman pasti akan bahagia ketika melihat kesabaran suaminya. Iman yang ada pada istri akan melahirkan perasaan bersalah, akan melahirkan perasaan luluh saat melihat suami bersabar seperti demikian. Maka sebab iman itulah istri pasti akan meminta maaf kepada suami atas sikap emosionalnya tersebut. Sebagaimana Bunda Aisyah pun langsung meminta maaf kepada Rasulullah. Sehingga kemudian Rasulullah pun memaafkan tanpa menghakimi atau tanpa menyalahkan Bunda Aisyah. Rasulullah cukup memberikan sanksi yang sebenarnya itu bukanlah sanksi. Rasulullah mengatakan, gantilah makanan yang rusak dengan makanan yang layak dimakan. Dan permasalahan pun selesai, case close, Masya Allah. Kisah indah dari akhlak mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi teman-teman diabadikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2481. Ini adalah satu di antara contoh sebenarnya pembunuhan nafkah batin suami kepada istrinya. Yang seperti saya sampaikan di awal, apabila suami sungguh-sungguh berupaya melakukan contoh dari Rasulullah ini, maka suami sama dengan melakukan ibadah sunnah yang akan mendapatkan predikat sebagai pengikut Rasulullah SAW. Man rogiba an sunnati falaysa minni. Bagi siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, kata Rasulullah SAW, maka tidaklah dia termasuk umatku. Sehingga yang mengikuti sunnah, maka mereka akan disebut sebagai pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Terutama bagi para suami, mengikuti sunnah-sunnah beliau SAW dalam akhlak berumah tangga. Demikianlah kajian kita hari ini teman-teman. Saya Ahmad Tarigan undur diri dan sampai ketemu lagi di episode podcast selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib يا محمد